Video ini saya rekam pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Video ini mempunyai satu tujuan, yaitu memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahunnya BNGA. Ya. Per video ini dibuat, BNGA berada di harga Rp2.020. Nah, untuk kita bisa memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahunnya BNGA ini, kita harus mengerjakan 4 PR dulu. Yaitu kita harus proyeksikan bagaimana ekuitasnya, pertumbuhan ekuitasnya di tahun 2024 nanti. Lalu bagaimana kondisi PBV-nya di tahun 2024 nanti. Kemudian kita proyeksikan bagaimana nih labanya di tahun 2024 dan bagaimana DPR-nya di tahun 2024. Nah, sebelum kita proyeksikan, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR-nya. Jika kita lihat ya, kenaikannya ekuitas dari tahun ke tahun, dia naiknya agak nggak beraturan. 6% lah, ke 4% lah, ke 9% lah naiknya. Jadi nggak beraturan nih kenaikannya. Nah, di sini berapa nih? Nah, paling mudah kita ambil rata-ratanya aja, 4,7%. Ini paling mudah. Cuman, saya lebih berpendapat dia di tahun depan, di BNG ini, ke angka sekitar 7%. Ya udah menghitungnya, ya dapatnya sekitar 7%-an. Dari mana? Ya, dari bagaimana BNGA menghasilkan labanya di setiap bulannya. Maka dilihat dari tahun 2024 ini, kemungkinan ya ekuitasnya naik sekitar 7% di tahun 2024. Ya. Ini angka paling optimis kita. Kalau angka pesimis gimana? Angka pesimis ya 4,7%, kayak tadi. Ya. Ini paling pesimis. Mau pakai yang mana? Coba kita pakai yang paling pesimis dulu. Next, untuk PBV-nya, ya kita bisa lihat di sini. Jika dilihat dari tahun ke tahun, ya PBV-nya selalu terjadi kenaikan. Naiknya juga agak random. Ini naik 0,10 kali, ini naik 0,04 kali, ini naik lagi 0,17 kali. Nah, ini naik berapa nih? Berapa kali naiknya? Menurut saya, kemungkinan di sini dia akan 0,9 kali. Kenapa? Ya, kenapa 0,9? Ya. Melihat dari pergerakannya di tahun ini yang cukup signifikan nih, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, sehingga kemungkinan PBV-nya di tahun 2024 ini rata-rata PBV-nya sekitar 0,90 kali. Oke. Next, labanya. Oke, untuk labanya kita bisa lihat labanya naik turun ya. Dari tahun 2021 naik 25%, terus tahun 2022 kenaikannya turun 23 menjadi kenaik 23%. Jadi kenaikannya yang turun bukan labanya yang turun. Terus tahun 2023 kenaikannya naik lagi menjadi 28%. Nah, di sini berapa nih? Kalau kita bisa lihat, di sini kita paling wajar menggunakan rata-rata, yaitu 26%. Kenapa? Karena dari 23, 25, 26 nggak terlalu jauh. Makanya kita ambil rata-ratanya aja. Sekitar 26%. Logis ya? Lanjut ke dividennya. Karena ini 2 kali dia bagian 57%. Di sini juga saya prediksi 57%, maka bisa jadi di sini kemungkinan 57%. Maka jika kita menggunakan angka paling pesimisnya, kenaikan ekuitasnya di tahun 2024 dan PBV-nya 0,90 kali, sedangkan kenaikan labanya 26% dengan DPR yang 57%, maka resiko hold 2 tahunnya kemungkinan harga akan turun di 7,81% kalau Anda beli di harga sekarang. Cuman, dividen yang akan Anda dapatkan sekitar 16,59%. Jika kita lihat, perbandingannya cukup jauh, sekitar 8%-an. Jadi, walaupun harganya turun, Anda masih untung tuh, 8%-an. Itu jika kita menggunakan angka paling pesimis di ekuitasnya. Bagaimana kalau kita menggunakan 7% yang tadi, yang saya sudah hitung? Jika ekuitasnya naik 7%, dan jika PBV-nya 0,90 kali,
dengan laba yang naik 26% dan DPR 57%, resiko hold 2 tahunnya harga kemungkinan turun 5,78%. Dengan dividen yang tetap 16,59%. Sehingga resiko hold selama 2 tahun Anda minim resiko karena walaupun harga turun, Anda juga punya profit dari dividen sekitar 10%. Seperti itu. Cuman saya mau membahas di bagian PBV-nya. Kita tahu kalau ini adalah PBV rata-rata dalam 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir, harganya nggak stuck di situ-situ aja. Ada naik turun, naik turun. 0,90 kali adalah angka paling realistis untuk rata-ratanya. Ya. Bisa nggak dia kemungkinan di tahun 2024 nggak 0,90 kali? Bisa. Menjadi 1,2 kali. Menurut perhitungan saya. Nah, jika harganya 1,2 kali, ya, maka resiko holdnya nggak ada sama sekali nih. Tapi ini merupakan angka paling optimisnya kita. Tapi saya sarankan nggak menggunakan angka ini, tapi menggunakan angka yang tadi yaitu 0,90 kali. Seperti itu. Dari sini dapat simpulkan kalau resiko hold 2 tahunnya BNGA ini sangat kecil. Ya. Template Excel yang saya gunakan untuk menganalisa resiko hold 2 tahunnya BNGA ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Yang mana kalau Anda punya SNET ini, Anda mudah menganalisa fundamental sebuah saham, mudah menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk sebuah saham, dan Anda juga mudah menganalisa risiko hold 2 tahun saham tersebut. Jadi kalau Anda tertarik punya SNET ini, silakan Anda pergi ke link yang ada di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham Like Invest. Berstatus Like Invest karena memenuhi 2 kriteria utama. Apa aja? Yaitu yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya masih murah. Link akses bocoran saham Like Invest-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi, kalau Anda mau ambil penawaran berbayar saja, boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan saja, boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.